Halo semuanya, selamat datang di POS Podcast Mansa. Aku Balok dari OSIS Mansa. Dan aku Anggun dari Sekbid 5 OSIS Mansa. Kita juga ada teman-teman nih dari Pick Air. Halo, nama aku Naiwa. Dan nama aku Esa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau nanya dulu nih. Kira-kira Pick Air itu apa sih? Jadi PIKR ini adalah salah satu organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Balikpapan yang dinaungi oleh DP 3AKB dan juga Genre Balikpapan. Jadi di sini fungsinya itu untuk menerima informasi dan juga konseling remaja yang ada di sekolah. Karena PIKR sendiri itu adalah singkatan dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, fun fact nih sebenarnya ya, dulu tuh waktu SMP, aku juga sempat join di organisasi Pick Air dan memang ada banyak banget tentunya manfaat yang kita dapetin dengan mengikuti organisasi Pick Air ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ngebahas topiknya. BTW, topik yang akan kita bahas ini tuh nggak bisa hilang dari diri kita sendiri. Ya, karena sekarang aja banyak banget yang melakukannya itu tapi tanpa menyadari kalau dia itu sudah melakukan hal tersebut. Nah, bener. Jadi topik ini tak lain dan tak bukan adalah Bullying. Nah, aku mau nanya nih sama Naiwa dengan Esa. Apa sih faktor yang ngebuat si pelaku bullying tuh sampai tega gitu lah ngelakuin hal-hal tersebut? Sebenarnya ada banyak faktor ya, Sa. Ya, betul banget. Karena selain dari diri sendiri juga lingkungan itu sangat berpengaruh untuk manusia itu sendiri melakukan bullying tersebut. Oke, betul. Kalau dari Esa gimana nih tanggapannya? Menurut aku benar tadi kata Naiwa, faktornya tuh banyak banget ya. Ada dari lingkungan atau dari diri sendiri juga bisa. Nah, menurut aku salah satu faktornya itu karena pengaruh game. Jadi zaman sekarang itu game itu kan udah banyak banget ya. Ada yang dari permainannya positif sampai negatif juga ada. Nah, aku tuh pernah baca di salah satu web kalau seorang anak itu bakal mencontoh apapun yang dia lihat gitu. Jadi mungkin dia main game, terus permainan di gamenya itu memang ada unsur kekerasannya. Jadi dia jadi dia mencontoh gitu. Jadi kayak dia mikirnya kelakuan yang ada di game ini jadi baik dan dia melakukan itu di real life. Tapi sebenarnya yang paling menonjol selain game itu adalah sosial media, karena sekarang tuh panutannya anak-anak itu apapun yang terjadi di sosial media, entah itu negatif ataupun positif, itu pasti diikutin karena sekarang tren yang sekarang lagi bilang tuh kan. Jadi sesuatu yang ada di sosial media tuh pasti berdampak besar bagi anak-anak zaman sekarang. Iya sih, bener-bener. Aku setuju banget sama pendapatnya Naiwa sama Esa juga. Ngeri juga ya kalau misalnya didengar-dengar gitu, kayak anak kecil, anak SD gitu tega ngebully cuma karena hal yang kayak gitu, karena berdampak dari sosial media dan game. Nah, tapi kalian pernah dengar gak sih istilah peer pressure? Ini adalah contoh dia tuh kayak ngejek atau gosip itu karena dilakuin untuk anak-anak yang mau dianggap populer sama orang-orang di sekitarnya. Dia tuh pengen dianggap lebih dari teman-teman yang lain. Oh, jadi kayak jadi jagoan gitu gak sih? Iya, jadi kayak orang paling berkuasa gitu. BTW kalian tahu nggak sih kasus pembulian yang ada di Bekasi? Yang sampai si korban harus ngelakuin amputasi karena kakinya banyak luka. Iya, Oh, tahu iya. itu lagi rame banget. Itu serem banget sumpah. Itu aku baru baca sih kemarin di Iya. TikTok yang kayak kesedihan banget korbannya kena harus sampai diamputasi gitu loh, sampai harus kehilangan organ-organ tubuhnya. Jadi aku juga pernah baca waktu itu kalau misalnya menurut si pelaku ini dia itu mau memiliki kekuasaan yang lebih kayak aku bilang tadi. Karena di situ pelaku mengintimidasi korban dengan cara ngancem kan. Jadi dia agak berlagak seolah kalau misalnya dia ini punya kuasa yang lebih terhadap korban. Oke, bagus sih. Aku setuju dengan tanggapannya Naiwa. Kalau Esa gimana tanggapannya? Bener, aku juga setuju banget ya sama tanggapannya Naiwa tadi. Karena si pelaku ini mengintimidasi gitu kan. Selain faktor itu juga guru-guru sama pelakunya ini dia kurang empati dan juga kurang edukasi. Karena di dalam beritanya itu si pelaku ini bukannya kasihan, bukannya iba, dia malah ketawa-ketawa gitu. Jadi dia kayak kurang banget kan empatinya. Terus kalau untuk guru-gurunya itu sangat-sangat kurang edukasi karena cuma menganggap bullying itu tuh Hal biasa. Iya, hal biasa atau bercandaan gitu kan. Guru-guru tuh sering banget mikirin pemikirannya kayak gitu. Padahal kasihan banget, jadi si anaknya ini kayak trauma. Bener. Ya pasti. Dan sebenarnya di situ yang bahaya dari bullying ini. Bullying ini juga bentuknya tuh bermacam. Ada cyberbullying, ada verbal bullying. Oh iya, Nah, benar-benar. yang tadi kita baru omongin itu adalah verbal bullying. Jadi dia fisik. Kalau misalnya yang tidak terlihat itu cyberbullying. Nah, cyberbullying ini nih yang lagi rame banget yang berhubungan sama aku bilang di awal, yaitu sosial media. Jadi teman-teman sebenarnya mau cyberbullying ataupun verbal bullying itu sebenarnya sama-sama bahaya gitu.
Nah, kira-kira kalau udah kelakuannya kayak gitu tuh, kira-kira solusi buat pembuliannya tuh gimana ya? Buat mencegah supaya tidak terjadi lagi. Kalau menurutku ya, maksudnya kayak biar nggak terjadi lagi tuh ya kesadaran dalam diri aja gitu. Benar. Sama sih bener, kayak maksudnya kalau buat dituntut orang lain tuh susah sih, memang benar-benar harus kemauan dari diri sendiri untuk berubah, karena memang Harus cara kita buat maju, buat berkembang, buat berubah dari hal-hal yang buruk itu memang kemauan diri sendiri, karena bagaimanapun kita tuh apa ya, karena diri kita sendiri gitu loh, pasti kita mau buat berubah, bukan karena kemauan orang lain. Dan menurut aku harus keluar dari zona itu juga. Kayak selain diri sendiri, lingkungan itu sangat dibutuhkan. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kalian tuh melakukan bullying, coba keluar dari zona itu dan cari emang circle ataupun teman-teman yang lebih baik. Jangan takut gitu ya jadi keluar dari zona itu karena takut nggak punya teman. Dan si korban pun juga begitu, jangan pernah takut untuk lapor kalau misalnya kalian merasa kalian tuh dibully. Tapi emang mau dilihat dari sisi korban maupun pelaku tuh harus lihat dari dua sisi gitu loh menurut aku. Oke. Bentar loh, aku mau nanya nih. Kan kita juga ada nih yang kasus yang nyebut-nyebut nama orang tua kayak Oh diologi iya, kayak, bener. kamu ini. Ya itu tuh masuknya bullying gak sih Itu dibilang sebenarnya? bullying nggak sih? Masuk dong, itu termasuk bullying sih. Tapi ini tergantung konteks sih menurut aku. Karena memang sebaiknya jangan. Cuman memang sekarang tuh kan lebih banyak anak-anak di umuran gitu bercanda. Tapi ini warning ya. Tapi kan kalau misalnya bercanda, kelamaan, iya takutnya nanti malah jadi bullying kan. Iya benar, kalau selama kelamaan. Terus kalau menurut aku juga selama kedua pihak itu fine-fine aja dan Iya. kayak mungkin bisa aja kan mereka berdua tuh bestie kan dan Iya, kayak udah biasa bener. Udah saling biasa, sebut-sebutan iya. nama orang tua gitu kan, kayak ya menurutku fine-fine aja sih, cuma bagaimanapun juga kan nama jangan orang berlebihan. Iya, benar itu bagaimanapun nama juga orang tuh kan tua sih, apa itu ya, nggak- nama orang tua ya, nama itu kan pemberian dari Tuhan kan, pemberian dari orang tua, aku dari Tuhan sih, pemberian dari orang tua dan pastinya di nama tersebut ya. Ada arti yang sangat mendalam. Iya benar. Aduh lucu ya. Oke guys, jadi kan tuh pokoknya jangan boleh sih, nggak boleh sih. Boleh apa enggak jadi ini? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Iya nggak boleh. Gini sebenarnya nggak boleh. Iya, Cuman tergantung kalau konteks. misalnya- ya, tergantung konteksnya juga. Dan jangan keseringan sih, jangan keseringan. Mungkin kalian awalnya konteksnya bercanda, tapi kalau lama kelamaan ternyata teman kalian ini yang diolokin dia Jadi merasa baper. terbully, dia Iya, baper. Jangan dibilang dia baper loh ya, karena menurut aku itu dia berhak sih kalau misalnya sampai dia baper. Karena emang secara etis juga nggak pantas kan kalau nyebut-nyebut nama orang tua. Namanya juga bagus, kenapa harus nama orang tua gitu ya? Iya. Hah, gimana harus sama orang tua? Enggak, maksudnya tuh kayak gini loh. Udah, Namanya namanya dia dia udah bagus, maksudnya dia harus manggil nama orang tuanya gitu loh. Oke, fine. Next. Oke. Kita tadi udah bahas soal bullying secara garis besar nih ya. Sekarang kita mau ngebahas, kemarin kan waktu kita upload poster di Instagram, di story Instagram OSIS Mansa dan juga story Instagram Pick Air Span dan Semansa, itu tuh kan kita ada nyediain question box kan buat teman-teman biar teman-teman tuh bertanya. bertanya sama kita. Nah, Oke, jadi pertanyaan nomor Ini kita bakalan pilih 2 pertanyaan doang ya teman-teman. 2 doang. Iya. Nggak, tiga. Maaf ya, Kak, udah mau habis ya waktunya kita ngejar Oke guys, jadi durasi. oke, pertanyaan pertama. lebih bahaya cyberbullying atau verbal bullying ya? Jadi sebenarnya udah kita jawab di sebelumnya ya, di awal tadi, kalau misalnya verbal sama cyber tuh sebenarnya sama-sama bahaya, dampaknya juga sama-sama bahaya sih. Kalau verbal kan pasti dia sakit maksudnya fisiknya, tapi juga itu mentalnya bisa kena. Nah untuk kalau di cyber mungkin dia lebih ke mental health-nya ya, tapi ya sama aja karena menurut aku sendiri mental atau fisik itu harus sama-sama dijaga kesehatannya gitu loh, nggak bisa salah satu, karena kalau misalnya fisik sakit mental kena, kalau misalnya mental sakit fisik juga bisa kena Bener, gitu. saling Jadi berkesinambungan gitu ya. iya Jadinya benar. kalau misalnya tambah bahaya gitu nggak sih kalau misalnya dipendem doang? Bener. Iya, Kalau dia nggak mau makanya. keluar dari zona nyamannya, mendem, terus dia nggak mau cerita, itu malah tambah bahaya. Malah kemungkinan kayak Ada yang bunuh diri, iya. suicide Iya, gitu suicide kan. atau nggak self harm gitu Iya ya? benar, Safa. Jadi nggak, kalau misalnya dibilang mending yang mana atau lebih parah yang mana, nggak ada ya. Sama parah sih 50-50. dulunya, Iya, nama-namanya juga bullying ya, apapun bullying, mau bullying bentuknya tuh bakal jenis bahaya. apapun gitu pasti berbahaya bullying ya. Oke, selanjutnya Pertanyaan kedua nih, Iya, pertanyaan kedua. Gimana sih cara negur orang yang ngelakuin bullying tapi korban sendiri takut untuk dibela? Dan menurut aku juga pertanyaan ini bagus banget sih, soalnya kayak memang ini tuh sering banget terjadi di kita, kayak kita tuh pengen Ini sering ngebela, banget terjadi, iya, guys. kita tuh pengen ngebela teman kita yang dibullying, cuma di Dianya sisi lain takut karena takut ntar dia malah punya temen tadi tuh kan. iya takut malah menjadi-jadi juga gitu loh. Iya.
Jadi kalau menurut aku ya, cara untuk negur orang yang ngelakuin bully, tapi korban itu takut gitu kan untuk dibela karena dia sudah memikirkan hal-hal yang negatif duluan, kayak takut dijauhin, takut kena ini itu. Nah jadi menurutku itu emang dari kayak yang di awal tadi kita ngomong, mulai dari diri sendiri dulu. Kita harus percaya sama diri sendiri, kita harus berani, kita harus bisa ngubah diri kita sendiri biar kita itu nggak gampang kena bully. Nah yang kedua itu mungkin kita bisa lebih percaya sama orang. Kayak kalau misalkan nih kita udah, misalkan kita menempatkan posisi aja, kita dibully terus teman kita ada yang mau ngebantu, itu kita harus percaya banget sama teman kita karena mereka udah mau ngebantuin kita gitu. Jadi menurut aku ya dua itu tadi, kita harus percaya sama diri sendiri dan percaya sama orang lain juga. Nah, buat teman-teman yang sekarang di semester 1 Balikpapan, jangan takut karena di sini sudah ada BK dan juga Pick benar. Air. Iya, kalau misalnya kalian kurang enak sama guru mungkin karena jauh umurnya mungkin kan, atau takut atas tanggapan dari guru, bisa ke Pick Air karena kita semua di sini bisa jaga rahasia kalian. Selain itu juga memang di sini tempatnya kalian untuk konseling. Tapi di sini sebenarnya Pick Air itu bukan ngasih solusi, bisa ngasih solusi sebenarnya, tapi di sini juga bisa untuk tempat cerita. Kalau misalnya kalian menuangkan ya. Iya, kalau misalnya kesel, sedih. Iya, kalau misalnya gini, kalian mikirnya gini, aku sebenarnya nggak butuh solusi, tapi aku cuma tempat Buat curhat aja gitu loh, Iya. curhat Ya udah doang, nggak iya. apa-apa guys, kalian bisa cerita ke Pick Air, bisa di DM, bisa atau nggak langsung. Anonim juga bisa. Iya benar. Kita di Instagram ada juga. Iya. Oke, aku mau nanya nih ya. Ini dari aku pribadi nih, aku mau nanya. Kira-kira mending curhat ke Pick Air atau teman sendiri? Kira-kira mana yang lebih Oke, bagus nih? ini aku mau jawab nih. Jadi sebenarnya itu tergantung dari diri kalian sendiri masing-masing. Kalian mau curhat ke teman dekat atau ke Pick Air? Kan di sini Pick Air tuh cuma sebagai wadah atau tempat. Karena menurut aku sendiri nggak semua anak itu punya teman dekat atau orang yang dipercaya. Kalaupun kalian punya teman dekat tapi kalian mikir kayaknya masalah yang aku punya ini rada gimana gitu kalau diomongin ke teman dekat, entah itu nggak percaya atau takut apa ya, ekspresi atau kayak gimana dari temennya, hasil dari temennya itu setelah cerita, ya udah nggak apa-apa, kalian bisa cerita ke Pick Air. Jadi kalau misalnya ditanya mending yang mana, itu tergantung dari diri kalian sendiri. Iya, kalau misalnya resikonya pasti semua Hal-hal yang kita lakukan beresiko. iya benar setiap option yang kita pilih itu pasti ada resikonya. Tapi udah dijamin pasti nggak akan kebongkar lah kalau misalkan cerita ke Pick Air. Iya betul. Kira-kira gimana? Kita lanjut lagi apa enggak nih? Duh, kayaknya Tergantung dari vote waktunya gak sih, kita buat vote gak sih nanti? Iya, kita buat vote sih kayaknya harus kita lanjut atau enggak. Terus kita juga bisa sih teman-teman request kita mau Oh iya. Topik apa atau enggak yang lain-lain juga? Iya. Kalau misalnya teman-teman ada yang vote lanjut, boleh sekalian di komen nih, kita kira-kira bahas apa selanjutnya. Komen di videonya aja nanti. Gak cuma bullying kita ngebahas, Iya, tapi tentang bener. semua lingkungan di sini. Iya. Teruntuk ini sebenarnya semansa sih. Semansa. Karena Dia kan di kita lingkup anak semansa SMA, aja. di satu YSSA yang semansa aja. Ya, yang Sih kalau kata gue. Yang remaja-remaja aja. boleh. Oke guys, mungkin sekian aja sesi sharing-sharing kita dari Iya. Pick Air pada hari yang berbahagia ini ya. Iya, Wah, bahagia banget. Bahagia banget. Jangan lupa vote-nya untuk kita lanjut. Ya, nanti untuk Saling vote itu, komen. ya kalaupun memang nanti vote-nya agak telat di post ya, mending kalian bisa chat aja nih, chat di Instagram Osis Mansa ataupun juga chat Di di Pick Air Instagram Pick Air Pandan Semansa, ataupun juga boleh juga tuh lewat komen di bawah ini, di Iya, bawah siapa video tahu ini. kalian ada topik yang menarik untuk diangkat ya kan? Jangan lupa juga ya guys, share video ini ke teman-teman kalian baik di Semansa ataupun di Yap, luar siap, Semansa. betul. Biar lebih banyak orang lagi yang tahu tentang bullying dan bisa apa ya, Bisa berubah. mengedukasi lah ya. Yang bullying ya. Kita bisa mengedukasi gitu ya teman-teman remaja, teman-teman Pokoknya yang di luar semua sana. kesah lah bisa dibilang. Kalau misalnya nih kalian nggak percaya buat cerita ke teman dekat atau ke Pick Air, kalian bisa ceritain apa topiknya kalian ini Ke sini Tuhan. biar kita bahas kita. Bener banget. Jadi kita bahas di podcast aja masalah kalian, siapa tahu tiba-tiba kita nemu solusinya. Kadang kita juga bakal bikin Q&A nggak sih? Iya. Jawabin pertanyaan kalian tentang Nanti kita apapun bakal tentang cinta, sharing-sharing boleh. dengan kalian, bakal seru-seruan bareng kalian. Banget. Pokoknya kalian jangan sungkan-sungkan buat cerita ke kita, apapun itu. Oh ya, kemungkinan besar juga kalau misalnya kita lanjut podcast kita bakalan kasih lihat videonya, maksudnya kayak kelihatan muka kita Audio gitu loh. visual, Iya, audio gimana? visual. Kalau kita siapa-siapa aja sih di sini. Iya, betul. Kayak mana sih orangnya, bentukannya? Ya kayak mana sih di balik Suara-suara ini. Iya, ada yang loncat-loncat, siapa Iya, tahu ya kan. ada yang HP. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, makanya di vote Iya, untuk harus kita lanjut. Harus lanjut. Di like. Oke.
Sekian aja buat podcast kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Aku Balok. Dan aku Anggun. Aku Naiwa. Dan aku Esa. Kami pamit undur diri. Dadah.